Saya akan menjelaskan tentang statistika. Yang bagian pertama, mencari C kuadrat. Pertama, hipotesisnya H0 data nilai ujian mahasiswa berdistribusi normal, H1 data nilai ujian mahasiswa tidak berdistribusi normal. Kita cari rata-ratanya dulu. Pertama, kita mencari nilai tengah. Nah, 67, 72, 77, 82, 87. Kemudian FI nya banyak kelasnya 5, 15, 15, 10 dengan total data 50. Kemudian nilai tengah dikali frekuensinya 335, 1080, 1155, 820, 435 dengan total 3825. Jadi rata-ratanya 3825 dibagi 50 sama dengan 76,5. Kemudian mencari simpangan baku. Nilai tengah dikurangi rata-rata dapat min 9,5, min 4,5 dan seterusnya. Kemudian nilai tengah dikurangi 765 dikuadratkan, min 9,5 dikuadratkan jadi 90,25, min 4,5 dikuadratkan 20,25 dan sebagainya. Kemudian FI frekuensi dikali kuadran SI dikurangi nilai tengah sama dengan 90,25 dikali FI nya 451,25, 303,75 dan sebagainya. Totalnya 16125, 16125,5. Simpangan bakunya akar dari jumlah FI kuadran SI dikurangi rata-rata sama dengan akar dari 1612,5 dibagi 50 di akar 32,25 sama dengan 5,68. Menentukan tepi atas kelas dan nilai Z. Tepi atas sama dengan batas atas plus 0,5. Z-nya nilai tengah dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Tepi kelasnya 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5. Dapat Z-nya min 1,23, min 0,35 dan seterusnya. Luas tabelnya 0,3907, 0,1368 dan seterusnya. Terus mencari Pi-nya yaitu 0,5 dikurangi 0, dikurangi luas tabel sama dengan 0,1093, 0,3632 dan seterusnya. EI nya sama dengan P kali N sama dengan 5,47, 18,16, 35,10, 46,04 dan seterusnya. Kemudian OI dikurangi EI kuadrat dibagi EI didapatkan 0,040, 0,550, 11,520, 28,210, 40 dan totalnya 80,32. Menghitung C kuadratnya sama dengan jumlah OI dikurangi EI kuadrat dibagi EI, yaitu jumlahnya 80,32. Derajat kebebasan DF sama dengan K-3, K-nya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nilai X kuadran tabelnya dengan A 5% dan DF 2 dicari di tabelnya
X kuadrat tabelnya 5,991. Jadi keputusannya adalah X kuadrat hitungnya 80,32 lebih besar dari X kuadrat tabel, yaitu 5,991. H0 ditolak berdasarkan uji normalitas J kuadrat pada taraf signifikan 5%. Jadi data nilai ujian mahasiswanya tidak berdistribusi normal. Kemudian bagian 2, mencari persamaan regresi, yaitu ini tabelnya, ada 8 mahasiswa dengan jam belajar dan nilai ujiannya. Total jam belajarnya 30 dan total nilai ujiannya 560. X kuadratnya totalnya 124 dan X kali Y totalnya 2164. Menentukan nilai B. B sama dengan N total X kali Y dikurangi total X kali total Y dibagi N kali X kuadrat, total X kuadrat dikurangi total X dikuadratkan, sama dengan 8 kali totalnya 2164 dikurangi 30 kali 560 dibagi 8 dikali 124 dikurangi 30 kuadrat, sama dengan B nya 5,57, A nya sama dengan Y kurangi BX, X nya 30 bagi 8 sama dengan 3,75, jadi Y nya 560 dibagi 8 sama dengan 70. A sama dengan 70 dikurangi 5,57 dikali 3,75 sama dengan 49,13. Persamaan regresinya Y sama dengan 49,13 plus 5,57 X. Interpretasi nilai A sama dengan 49,13. Jadi jika jam belajarnya 0, maka nilai ujian yang diperkirakan adalah 49,13 dan B nya sama dengan 5,57. Jadi setiap penambahan 1 jam belajar meningkatkan rata-rata 5,57 poin. Kesimpulannya, semakin lama belajar semakin tinggi nilai ujian dan hubungannya bersifat positif. Hipotesis bagian 3, mencari ANOVA. Hipotesisnya H0 nya tidak ada perbedaan, yang H1 nya ada perbedaan prestasi siswa minimal pada satu metode pembelajaran dengan taraf signifikannya 5%. Yang pertama, X1 nya data pertama 90, 80, 80 dan seterusnya dengan totalnya 860. Terus mencari SSW1 nya, SI dikurangi rata-rata data pertamanya 86, 860 dibagi 10 sama dengan 86, didapatkan 4 min 6 min 6 14 dan seterusnya dengan totalnya. Kemudian SI dikurangi 86 dikuadratkan 16, 36, 36 dan seterusnya dengan total 440. Kemudian data kedua 90, 90, 70 dan seterusnya, kemudian rata-ratanya 74, 740 dibagi 10 sama dengan 74, SI min 74 sama dengan 16, 16 min 4 dan seterusnya, kemudian dikuadratkan 16 jadi 256, 256, 16 dan seterusnya, totalnya 1040. Data ketiga 80, 70, 90 dan seterusnya, totalnya 710, rata-ratanya 71. SI min 71 sama dengan 9 min 1 19 9 dan seterusnya, kemudian dikuadratkan 81 1 361 dan seterusnya, totalnya 1610. Rata-rata gabungannya 860 plus 740 plus 7110 dibagi totalnya 30
sama dengan 77. Jumlah kuadran kelompok atau SSB nya sama dengan jumlah N X1 dikurangi total XG atau X gabungan dikuadrankan. 8, 10 plus 90 plus 360 sama dengan 1260. Jumlah SSW nya 440, 1040 plus 1610 sama dengan 3090. Derajat bebasnya dB antar sama dengan K-1, K-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2, dB dalamnya N dikurangi K, N nya totalnya data 30 dikurangi 3 sama dengan 27, dB totalnya 29. Main square MSB nya sama dengan 1260 dibagi 2 sama dengan 630. MSW nya 3090 dibagi 27 kurang lebih 114,44. F hitungnya MSB dibagi MSW nya 630 dibagi 114,44 sama dengan 5,5. Putusan uji F. Nilai F tabelnya 5%, dB 1 nya 2, dB 2 nya 27, kurang lebih 3,35. Jadi F hitungnya 5,5 lebih besar dari F tabelnya 3,35. Jadi H0 nya ditolak. Kesimpulannya, pada taraf signifikan 5% ada perbedaan prestasi siswa yang signifikan antara metode pembelajaran pemecahan masalah X1, Discovery Learning X2, dan Inquiry X3. Kemudian penerapan pada aplikasi kalkulator ANOVA. Diisi data kelompoknya, data 1, 2, dan 3, lalu dihitung. Hasilnya adalah F nya 5,72 dan nilai P nya 0,0084. Kemudian dari aplikasi didapatkan ringkasannya, yaitu nilai F nya 5,72 dan P nya 0,0084 dengan SSB 1260, SSW nya 2970. MSB 630, MSW 110. Dan langkah yang terakhir, saya dapatkan statistik uji F nya 5,7273. Dari aplikasi ini analisanya adalah hasil uji F nya lebih besar dari nilai kritis, nilai dalam tabel F, jadi tolak hipotesis 0. Jika hasilnya F nya kurang, maka terima H0. Jadi hasilnya sama, yaitu H0 nya ditolak karena F nya lebih besar dari nilai kritisnya. Sekian dari saya, terima kasih.